ini Bu, ada waktunya sebentar Bu? Ada, untuk Bapak kalau enggak saya siap. Terima kasih Bu. Nah, jadi kan ini Bu, ini ada tugas saya menanyakan kepada kepala sekolah, ya ada beberapa kepala sekolah dan saya lebih ke Ibu ini. Jadi bagian pertanyaannya diantaranya Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Pak. Terima kasih. Selaku berat modul 3 dalam moral etika dan dilema etika dan sebagai kepala sekolah bisa memberikan saya pasti ada beragam yang menghadapi baik itu kasus di luar benar benar dan benar sebagai BPK yang salah satunya bermain dan lainnya salah juga masih tersebut harus dapat diidentifikasikan dengan mudah agar tidak ada kesalahan kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu yang terlihat setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya akan melakukan beberapa hal untuk memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema. Untuk itu, perlu saya lakukan membuat suatu daftar pertanyaan identifikasi kasus merupakan dilema etika bukan sebuah masalah yang berbenturan dan berbeda ulangan hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidakadilan. Jika kasus yang diidentifikasikan lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat yang tersebut memenuhi, maka itu tidak merupakan kasus rujukan moral. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ya. Untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan dulu dan yang kedua hal yang sama-sama benar tersebut menurut faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan orang atau kepentingan orang banyak, dan selanjutnya mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saling ini atau seterusnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya lakukan setelah kita melihat kasus tersebut, misalnya dilema dalam benar lawan benar, yang saya ambil dengan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis pada rasa peduli. Tahap berikutnya lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan pengakuan. Lalu membuat keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali dan keyakinan kebenaran itu, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan-kebijakan yang ada pada seorang. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja
yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan saya itu Pak, terkadang tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus, karena ada yang harus kita prioritaskan yang terlebih dahulu dan ada yang tergantung jenis kasusnya. Kalau memang kasusnya itu penting, saya akan selesaikan saat itu juga. Namun kalau keadaan tidak penting, saya akan menjadwalkan dan akan memanggil guru saya untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Terima kasih. Nah, tadi Ibu mengatakan itu kan jadwal tidak ada. Mungkin ada tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataupun langsung menyelesaikan di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal pada kasusnya itu terlalu banyak untuk menyelesaikan, ataupun ada prosedur yang lain yang Ibu pernah lakukan. Saya soal kasus, saya itu kalau memang kasusnya itu beruntun banyak, saya akan buat jadwal hari ini kasusnya untuk yang terlalu hal yang mendesak, dan selanjutnya saya akan membuat jadwal secara mendetail, akan memanggil kedua pihak dan selalu berkoordinasi dengan kedua pihak. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan saya selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada orang lain mungkin yang membantu Ibu? Saya selaku kepala sekolah, saya berkomunikasi yang baik dengan semua warga sekolah saya, yaitu selama itu saya berinteraksi dengan wakil sekolah, guru saya, dan juga melibatkan komite juga menemukan dalam menyelesaikan dilema. Terima kasih Bu. Sedikit lagi Bu, ada beberapa lagi pertanyaan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, kita itu harus bisa mengidentifikasi jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal dan melakukan pengujian dan melakukan kemudian benar lawan benar untuk menentukan paradigma apa yang kita pilih, sehingga bisa berani sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa atau pihak. Terima kasih Bu atas waktunya. Kemungkinan hanya ini pertanyaan saya bisa utarakan Ibu ya, sebagai pimpinan sekolah ini. Alhamdulillah ini bisa menjadi pengalaman buat saya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang mudah-mudahan ke depan saya bisa berbuat seperti yang Ibu pernah lakukan. Alhamdulillah atas waktunya, dan saya mohon izin ini Bu karena tidak mengganggu waktu. Terima kasih Pak, sama-sama. Semoga sukses Pak ya. Ya, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Silakan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Gimana? Ada bisa saya bantu Pak? Ini Pak, ada waktunya sedikit Pak. Sudah Pak, kan begini Pak. Kami ini ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 8 untuk iya Pak, untuk mewawancarai Bapak. Jadi langsung saja Pak ya ke pertanyaan Pak ya. Siap Bapak. Iya Pak, selama ini Pak kan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Baik Bapak, saya sebagai pemimpin di sekolah ini SD Negeri 10 Langsa, pasti ada beragam kasus yang dihadapi. Baik itu kasus kedua benar tapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satu yang benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dan benar agar tidak ada kesalahan dalam
pengambilan keputusan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus tersebut harus berkomunikasi dengan pihak ketiga. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya selaku pimpinan di sekolah ini melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar perbedaan identitas kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Tadi saya telah mendengar juga ya Pak ya, dari penjelasan Bapak berarti ada melibatkan juga ya Pak ya, melibatkan pihak lain seperti guru, wakil ataupun pihak dari luar sekolah. Nah Pak, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan ataupun mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama nih Pak, kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, dua kepentingan yang sama benar ataupun sama-sama mengandung kebijakan. Nah, jadi dua benar dan dua-dua itu mengandung dua kebijakan yang sama, itu bagaimana itu Pak? Baik, Pak. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membentukkan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan orang atau banyak orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Kemudian langkah yang saya ambil, suara hati atau nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya menginvestigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta atau temukan peluang, lalu membuat keputusan. Keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ya, Terima kasih banyak Pak. Ini ada lagi nih Pak. Jadi setelah Bapak melakukan itu, kan ada nih Pak hal-hal lain. Pertanyaan saya, hal-hal apa saja itu Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? baik, Pak. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal yang efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Ya, Bapak. Di dalam kasus tersebut pokoknya di sini menyederhanakan ya Pak ya, dengan membangun kebijaksanaan Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Nah Pak, jadi ada tambahan sedikit nih Pak ya. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil suatu keputusan di sekolah Bapak ini, seperti kasus-kasus dilema etika yang bagaimana ini? Baik ya. Dalam hal ini hasil keputusan yang diambil mungkin akan berpihak yang tidak dapat menerima sebetulnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Alhamdulillah Pak, berarti memang luar biasa Bapak ya. Jadi dengan bekerja sama dengan rekan-rekan, jawaban tadi, ini ada lagi Pak tambahannya ya kan. Di
setelah Bapak melakukan itu semua, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu? Misalkan Pak, hari ini ada 2 kasus, sementara Bapak kan tidak bisa menyelesaikan karena keterbatasan waktu. Jadi apakah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tadi, yaitu apakah Bapak langsung menyelesaikan terus di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya kalaupun ada bentuknya atau prosedurnya itu Pak seperti apa? Minta tolong dijelaskan gitu Pak. Baik Bapak ya. Di sini kita tidak membuat jadwal tertentu dan menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus, dan tentunya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah, baik itu siswa, kemudian guru, juga tenaga. Kami sudah paham juga sedikit dari penjelasan Bapak. Nah, namun dari semua hal yang telah disampaikan tadi yang Bapak jelaskan pada kita nih Pak, pembelajaran yang menurut Bapak daripada kasus-kasus di sekolah Bapak ini kira-kira apa yang bisa Bapak petik di sini? Yang penting adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang Terima kasih banyak Pak. Mungkin hari ini kita kita ya Pak, karena kita pun tidak bisa jauh-jauh mewawancari pimpinan di sekolah ini Pak kan. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita pertanyakan ya Pak Sore. Ada lagi mungkin Pak kira-kira? Ya ini kan ya Bapak, saya menganggap Bapak kepala sekolah yang hebat, mengapa saya kemari. Iya benar. Jadi sama Pak Heri Ardan dan juga kami JGP Angkatan 8 bertanya-tanya, Pak di mana ya? Oh itu ada coba kita hubungi Bapak ya, kita coba. Karena saya dengan ilustrasi Bapak tadi dan pengalaman Bapak itu memotivasi kami. Ya seandainya nanti kami bisa menjadi pimpinan pada suatu sekolah, paling tidak ini adalah modal dasar kami dalam kasus penyelesaian masalah paradigma dilema etika tadi Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah berkenan menerima kami berdua Pak ya. Benar sekali Pak. Jadi sebelumnya kami terima kasih dan mohon izin Pak karena akan mengganggu waktu Bapak. Jadi Pak ya, minta izin Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak ya. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.